Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai suhu dan pemuaian. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan suhu. Kita sering menjumpai suhu di kehidupan sehari-hari. Contohnya ada suhu tubuh, suhu ruangan, suhu zat cair, dan masih banyak lagi. Serta pemuaian. Seperti yang kita tahu, pemuaian adalah akibat dari perubahan suhu pada suatu benda. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang suhu. Suhu merupakan ukuran derajat temperatur panas dan dingin dari suatu benda. Dan suhu ini biasanya diukur dengan termometer. Untuk jenis-jenis termometer, yang pertama ada berdasarkan skala. Termometer berdasarkan skala dibedakan menjadi 4, yaitu termometer Celcius yang ditemukan pada tahun 1742 oleh ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius, dan penulisannya pun derajat Celcius seperti ini. Lalu ada skala Reaumur. Reaumur ini ditemukan pada tahun 1731 oleh ilmuwan Perancis bernama Antoine Foucault de Reaumur, dan penulisannya sendiri menggunakan derajat R. Lalu skala ketiga adalah Fahrenheit. Skala ini ditemukan pada tahun 1706 oleh ilmuwan asal Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit. Penulisannya yaitu dengan derajat F. Dan skala yang keempat yaitu Kelvin. Ditemukan pada tahun 1848 oleh ilmuwan asal Inggris bernama Lord William Kelvin. Untuk skala Kelvin, penulisannya tidak perlu menggunakan derajat. Berdasarkan jenis cairan. Yang pertama ada cairan raksa, dan yang kedua ada cairan alkohol. Jenis cairan ini adalah cairan pengisi di dalam termometer. Selanjutnya berdasarkan fungsi atau bentuk. Nah, ini beberapa termometer yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Ada termometer klinis untuk mengukur suhu tubuh seseorang. Termometer dinding biasanya digantung pada dinding untuk mengukur suhu ruangan. Dan yang ketiga ini termometer inframerah, sering kita jumpai di tempat-tempat umum karena pada masa pandemi ini termometer ini tidak perlu untuk menyentuh tubuh kita secara langsung. Ada termokopel, yaitu termometer untuk mengukur suhu ruangan juga. Selanjutnya ada termometer bimetal. Termometer ini terbuat dari 2 keping logam yang akan bereaksi jika ada perubahan suhu. Lalu ada termometer gas, ini untuk mengukur suhu ruangan. Ada termometer resistor, biasanya digunakan di pabrik-pabrik untuk mengukur suhu. Ada termometer Six Bellani untuk mengukur suhu ruangan juga. Dan ada termometer kristal cair, ini untuk mengukur suhu tubuh dan penggunaannya ditempelkan langsung di tubuh kita. Selanjutnya mengenai termometer itu sendiri. Berdasarkan skalanya, tadi kan dibedakan menjadi 4, ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dan dari 4 skala ini, kita mendapatkan konversi skala dapat menggunakan rumus X min XB per XA min XB sama dengan Y min YB per YA min YB, di mana X itu adalah suhu terukur termometer X, dan XA itu titik atas, XB adalah titik skala bawah. Begitu pula dengan yang Y, adalah termometer Y dengan titik atas YA dan titik bawah YB. Kita ambil contoh termometer X adalah termometer Celcius, dan termometer Y adalah termometer Reaumur. Maka kita masukkan X min XB, skala bawah dari termometer Celcius yaitu 0, berarti X min 0 per skala atas termometer Celcius yaitu 100 min XB-nya 0, sama dengan Y, sekarang termometer yang Reaumur, berarti Y min skala bawah termometer Reaumur yaitu 0 per
skala atas termometer Reaumur 80 dikurangi 0. Jadi seperti itu nanti penggunaan untuk rumus yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, dari konversi tadi, rumus konversi, maka kita dapatkan persamaan C per 5 sama dengan R per 4 sama dengan F min 32 per 9 sama dengan K min 273 per 5. Di mana persamaan ini dapat kita gunakan untuk merubah skala termometer 1 ke termometer lainnya. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contoh soal. Oke, di sini terdapat 122 derajat Fahrenheit, kita ubah menjadi derajat Celcius. Kita ingat lagi, tadi ada persamaan, yaitu ini, dan kita gunakan sesuai apa yang diminta dalam soal. Untuk merubah derajat Fahrenheit menjadi derajat Celcius, berarti kita menggunakan persamaan yang ini dan Fahrenheit yang ini. Kita tuliskan dulu persamaannya. C per 5 sama dengan F min 32 per 9. Kita masukkan C, karena kita cari, maka tetap kita tulis C per 5 sama dengan F. Derajat Fahrenheit-nya diketahui 122 dikurangi 32 per 9. Lalu kita hitung. C per 5 sama dengan 122 dikurangi 32 yaitu 90 per 9. Kita pindah ruas, C sama dengan 90 dikali 5 per 9. Maka C yang ditemukan yaitu 50 derajat Celcius. Seperti ini. Lanjut yang nomor 2. Suhu udara di kota A adalah 30 derajat Celcius. Berapakah suhu udara kota A dalam Reaumur? Berarti kita diminta untuk merubahnya ke skala Reaumur. Langsung saja kita ambil persamaan Celcius yaitu C per 5 sama dengan Reaumur adalah R per 4. Kita masukkan Celcius adalah 30 derajat per 5 sama dengan Reaumur per 4. 30 dibagi 5, 6. 4-nya kita pindahkan ruas menjadi kali. 6 dikali 4 yaitu 24 derajat Reaumur. Jadi jawabannya adalah 24 derajat Reaumur untuk nomor 2. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Selanjutnya, agar kita lebih memahami, kakak punya beberapa latihan soal yang dapat kalian kerjakan agar lebih paham lagi mengenai konversi suhu. Selanjutnya kita langsung masuk menuju pemuaian. Apa sih pemuaian itu? Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan suhu. Seperti yang sudah kakak sampaikan tadi di awal, kalau pemuaian yaitu akibat dari perubahan suhu pada suatu benda. Nah, pemuaian itu terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah pemuaian panjang, luas, dan volume. Untuk muai panjang, kita dapat mencari pertambahan panjang suatu benda dengan rumus delta L sama dengan L0 kali alfa dikali delta T. Dengan L0 adalah panjang awal, alfa yaitu koefisien muai panjang, dan delta T yaitu perubahan suhu. Selanjutnya adalah pemuaian luas. Untuk mencari pertambahan luas atau delta A, kita dapat menggunakan rumus A0 dikali beta dikali delta T. Dengan penjelasan A0 adalah luas awal, dan beta yaitu koefisien muai luas. Untuk beta sendiri, besarnya yaitu beta sama dengan 2 kali alfa. Oke, selanjutnya tentang pemuaian volume. Untuk mencari pertambahan volume, kita dapat menggunakan rumus V0 dikali gamma dikali delta T. Dengan V0 sendiri yaitu volume awal, dan gamma yaitu koefisien muai volume.
Dan gamma sendiri dapat kita peroleh dari gamma sama dengan 3 kali alfa. Langsung saja, untuk lebih pahamnya kita ke contoh soal. Sepotong besi panjangnya 1 meter dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 125 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang besi 11 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, hitung pertambahan panjang besi. Oke, di sini sudah diketahui panjang besi awal, yaitu 1 meter. Berarti L0, 1 meter. Lalu diketahui perubahan suhu, delta T. Perubahan suhu adalah suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Berarti 125 dikurangi 25, yaitu 100 derajat Celcius. Selanjutnya diketahui koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang tadi yaitu alfa sebesar 11 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Langsung saja yang ditanyakan yaitu pertambahan panjang atau delta L. Kita masukkan ke rumus delta L. Delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Untuk L0-nya langsung kita masukkan 1 dikali 11 kali 10 pangkat min 6 dikali delta T-nya 100. Didapatkan jawabannya yaitu 11 kali 10 pangkat min 4 meter. Dengan begitu, pertambahan panjang besi yang dipanaskan dari 25 derajat Celcius menjadi 125 derajat Celcius sebesar 11 kali 10 pangkat min 4 meter. Oke, supaya lebih paham lagi, kakak punya 2 latihan soal agar kalian bisa mengerjakan dan menerapkan rumus-rumus yang sudah diberikan. Oke, sekian yang bisa kakak berikan. Semoga dapat membantu belajar dan mudah dipahami. Sampai jumpa di lain materi.